selalu nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita, tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Dan Petrus mengatakan dalam 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang dapat menyelamatkan manusia, hanya Yesus Kristus. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kalau saya dan saudara yang percaya akan mendapat hidup yang kekal. Dan kalau Anda percaya, Anda dan istri rumah tangga Anda akan diselamatkan oleh Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 31 dan Roma 10 ayat 9 dan 11. Haleluya. 9 dan 11 di sana katakan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita memuliakan Tuhan di hari ini, bersuka-suka dalam Tuhan. Sukakan hati Tuhan, sukakan hati Bapa di surga melalui ibadah kita, melalui pujian kita, penghormatan kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan menerima segala hal yang kita lakukan untuk mempermuliakan Dia di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati untuk kita mendengarkan firman Allah. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita. Dan izinkan saya itu berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati para pendengar kami yang hari ini, di mana kami mempermuliakan Engkau. Dan Tuhan tolong semuanya, dan roh, jiwa, dan tubuh kami sehat semua. Engkau memberkati apapun yang kami kerjakan, kami usahakan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan 3 ayat dari Amsal 20 ayat yang ke-12. Telinga yang membuat mendengar dan mata yang melihat, keduanya dibuat oleh Tuhan. 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? 27. Roh manusia ialah pelita Tuhan yang memiliki seluruh lubuk hati manusia. Haleluya. Jadi tema Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi langit bumi dan seisinya dibuat oleh Tuhan, dan manusia diciptakan oleh Tuhan. Jadi yang pertama itu Allah yang Maha Kuasa menciptakan manusia. Untuk apa? Untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi telinga, mata buat oleh Tuhan supaya kita melihat, mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mulut kita menceritakan apa yang diperbuat oleh Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita masa bodoh, ya. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kalau yang pertama Tuhan menciptakan kita, Dia jadikan semua panca indera kita, seharusnya sudah sewajibnya kita memeliharanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena memang hidup kita, rancangan Tuhan yang semestinya kita lakukan adalah di mana kita semua manusia yang diciptakannya adalah mempermuliakan yang Maha Kuasa itu. Dan ada banyak orang tidak mempermuliakan Tuhan dengan mulutnya, dengan tangannya, dengan matanya. Matanya main. Ada kan, mainkan matamu, apabila engkau telah jatuh cinta. Walaupun dia sudah berumah tangga, sudah punya istri, masih mainkan mata. Itu dosa itu. Telinga bukan mendengar hal-hal yang baik, tapi mendengarkan hal-hal yang porno. Mata bukan melihat hal-hal yang baik, tapi melihat hal-hal yang porno. Mendengar apa tadi? Telinga, mata bukan melihat hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang porno. Jadi bertobat, karena Tuhan menciptakan kita dengan satu maksud, untuk mempermuliakan Dia. Yang kedua kata Tuhan adalah, Tuhan yang menentukan hidup manusia. Jadi memang kita berencana
tapi Tuhan yang menentukan. Yang mau saya katakan adalah hidup manusia itu ditentukan oleh Tuhan, bukan karena kuat atau gagahmu, bukan karena keperkasaanmu, bukan karena kebiasaanmu. Tuhan yang maha kuasa lah yang menentukan masa depan. Mungkin Anda akan berkata, bagaimana mungkin? Apakah Tuhan juga menentukan aku masuk neraka? Ya. Loh, katanya Tuhan maha kasih. Ya, Tuhan maha kasih. Tapi kalau engkau sudah diingatkan berulang-ulang tetapi kau tidak melakukan kebenaran firman Allah, dengan sedih hati sebenarnya Tuhan memasukkan engkau ke dalam neraka bersama dengan setan. Yang dimana neraka itu dikhususkan bukan untuk manusia tapi untuk setan. Dan itulah sebabnya ketika Tuhan memasukkan engkau, dia tidak ada sukacita di situ. Dan kalau Anda baca dalam Yeskiel 33 ayat yang ke-11, Tuhan mau engkau berbalik. Kalau engkau baca 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan mau engkau berbalik dan bertobat. Dan Tuhan tidak ada keinginan untuk memasukkan engkau ke dalam neraka. Tetapi karena kedegilan hatimu, ya terpaksa engkau yang memasukkan. Dan Allah hanya melakukan apa yang diperintahkan, yang sudah dikatakannya. Kalau engkau tidak percaya, engkau kan hukum saja kan. Jadi Tuhan menentukan hidup kita. Jadi selama hidup ini ada, mari kita merendahkan hati di hadapan kita. Seluruh kepunyaan kita akan tinggal, kekayaan kita sebanyak apapun, bahkan kata firman Allah, bahkan seluruh dunia ini menjadi milikmu kalau jiwamu binasa tidak ada gunanya. Seluruh dunia ini, bayangkan seluruh dunia ini menjadi milikmu. Kalau engkau binasa tidak ada gunanya. Karena ini kalau engkau kuat, di Indonesia ini ada 100 tahun usianya. Ya, mungkin ada yang lebih. Yang saya tahu ibu Ugeng itu, ya, masih merayakan ulang tahun itu 100 waktu yang lalu. 100 tahun. Masih sehat. Ya, jadi kita sebagai orang yang percaya, itu paling lama 100 tahun. Kalau ada 120 tahun, itu anugerah yang sangat berlimpah-limpah. Tapi, yang mau saya katakan adalah, apakah engkau mengerti perjalanan hidup? Kemana engkau? Apakah engkau pernah bertanya setelah kehidupan ini, kemanakah aku? Setelah aku menikmati kesenangan dunia ini, kemanakah aku? Dan Tuhan menentukan hidupmu. Dan itu sebabnya kalau Tuhan mau menentukan yang terbaik bagimu, percaya kepada Dia. Kalau engkau tidak mau mendapatkan hal yang tidak baik, ya engkau harus menyerahkan diri kepada dunia ini. Tapi kalau engkau mau diselamatkan oleh Tuhan, percaya kepada Dia. Yang ketiga dikatakan firman Allah, Tuhan yang membuat pelita. Jadi roh kita itu sebagai roh Tuhan di dalam hidup kita itu sebagai pelita. Roh kita itu sebagai pelita. Jadi kalau Anda tidak bisa berkata begini, oh Tuhan mana, saya nggak pernah berbuat, rohmu akan bersama. Karena rohmu tidak akan pernah mati. Dan Dia yang akan menyelidiki. Sebab roh manusia adalah pelita Tuhan yang meneliti seluruh hati. Jadi hidupmu tidak benar semua terekam di dalam rohmu sendiri. Dan satu kali Tuhan akan menyatakan pengadilannya dan rohmu tidak akan pernah bisa berdusta di hadapan Yang Maha Kuasa. Dan itu sebabnya Yang Maha Kuasa itu telah menciptakan kita. Mari kita memuliakan Tuhan. Dan Dia Yang Maha Kuasa itu telah menentukan hidup setiap kita. Mari kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan telah menentukan roh kita di dalam hidup ini untuk menyelidiki hati kita, jangan lagi pernah berpura-pura, jangan lagi hidup bersandiwara. Hiduplah apa adanya, bukan ada apanya. Kalau hidup Anda apa adanya, berarti Anda menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau ada apanya, Anda bersandiwara di hadapan Tuhan. Jangan pikir Anda bisa mengikuti Tuhan.
Dan yang Maha Kuasa itu, yang telah memberikan ketiga hal ini kepada kita. Dia telah menciptakan kita, dia menentukan kita, dia memberikan lubuk hati kita. Maksudnya apa? Rohnya di dalam lubuk hati. Supaya ketika pengadilan Tuhan terjadi, engkau tidak bisa berdusta. Engkau tidak bisa bersandiwara. Karena semua ada tercatat di dalam komputer Allah. Semoga kita mengasihi yang Maha Kuasa itu dalam hidup. Mari kita tunduk kepala kita. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati kami. Biarkan kami mempermuliakan Engkau dengan roh, jiwa, dan tubuh kami selama-lamanya. Terima kasih sehingga hidup kami ada di dalam keabadian bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama segala sakit penyakit mereka keluar, dan oleh bilu Yesus boleh kuasa engkau sembuh, dan Tuhan yang menyembuhkan. Dan juga kalau engkau sudah mengalami masalah dalam hidupmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang sedang mengalami masalah. Tuhan, engkau yang berkata kalau kami datang sebagai alat kesusahan kami, engkau akan datang memberikan kelegaan bagi kami. Datanglah kepada mereka dan Tuhan menolong sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih. Saya bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tentunya di pagi hari ini ataupun sampai malam kita akan beribadah kepada Tuhan. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Kapanpun Anda mempermuliakan Tuhan itu, biarlah kita dan memuliakan Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari hidup kita. Yesus berkati, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Yesus berkati. Mantap, mantap, mantap.